It's a move that has left some worried about the future of one of the world's largest democracies. Hari ini kita seperti mengalami kemunduran kembali gitu. Indonesia's parliament has approved revisions to the country's military law. The move gives the armed forces an expanded role in civilian life. Tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Jadi demokrasi jelas mundur, plus kemudian sekarang TNI juga bisa masuk jabatan sipil, tambah mundur lagi. Is President Prabowo Subianto ushering in a return to Indonesia's 3 decades of military rule? Indonesian lawmakers unanimously approved revisions to laws limiting the role of the military in civilian affairs. The change aims to roll back decades of direct involvement by the military across Indonesian society, from politics and security to the economy and family life. Ada aturan misalnya seperti presiden bisa menempatkan perwira aktif di jabatan manapun sesuai dengan kebijakan presiden. Nah, itu yang kami pikir akan kemudian mengembalikan otoritarianisme militer sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan Suharto Orde Baru begitu. For more than 30 years, the Indonesian Armed Forces occupied a central role in the government of then-President Suharto, a military general who ruled the country with an iron fist. The Suharto New Order regime cast the military as having duifungsi or dual function. Konsep duifungsi itu adalah konsep di mana tentara Indonesia itu pada zaman Orde Lama ya, pada zaman Suharto dan pada zaman Suharto tidak hanya berfungsi dan bertugas sebagai alat pertahanan semata, tetapi juga berfungsi dan bertugas sebagai alat politik dan alat sosial pemerintah gitu ya. Saat ini masyarakat khawatir terhadap kembalinya duifungsi militer itu pertama disebabkan karena adanya pengalaman atau trauma kolektif yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu di mana pada masa Orde Baru peran duifungsi militer itu berdampak terhadap konflik horizontal antara masyarakat dengan militer itu sendiri. Nah, di Indonesia dulu ada doktrin yang namanya duifungsi ABRI, atau dulu kan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI yang terdiri dari TNI dan polisi. Sekarang sudah dipisah. Tapi duifungsi itu artinya tidak hanya pertahanan yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata, tapi juga politik, yang pada akhirnya politik dan ekonomi begitu ya. Nah, ini dulu adalah sejarah kelam di Indonesia, terjadi mulai tahun 60-an sebenarnya, ketika waktu itu ABRI sudah menguat posisinya dalam politik Indonesia, tapi paling signifikan adalah tentu saja pada masa pemerintahan Soeharto. Nah, waktu itu suasananya benar-benar negara otoriter. Jadi mulai dari seluruh di jalanan, di warung, di desa-desa dengan babinsa dan cabang-cabang dari ABRI waktu itu menimbulkan ketakutan di bangsa Indonesia, dan itulah yang kemudian menyebabkan banyak terjadi korupsi, kemudian banyak juga terjadi pelanggaran HAM. During the new order, the armed forces were used to crack down on any signs of civil dissent. Protests were crushed, activists were disappeared, and secret army death squads committed a wave of extrajudicial killings that left thousands dead. Decades of repression at the hands of the military reached a crescendo in 1998 as soldiers opened fire on student protesters at a Jakarta university, killing 4 and injuring 15 others. A month of protests, riots, and bloodshed toppled the Suharto regime and ushered in a new era of democratic reforms. Reforms put limits on the military's role while greatly expanding civil society. Today, many are worried Indonesia is backsliding under President Prabowo, a former Special Forces commander who's also Suharto's son-in-law.
perjuangan untuk misalnya menghapuskan peran politik, sosial, ekonomi dari militer itu tidak mudah. Itu sudah banyak pengorbanannya. Kawan-kawan mahasiswa banyak yang tewas. Ribuan orang harus terbunuh, meninggal dunia, termasuk dalam kerusuhan Mei. 32 tahun Soeharto berkuasa, banyak sekali kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di mana di situ terdapat keterlibatan militer dugaan, dan sehingga jika RUU ini disahkan malah akan semakin memperkuat impunitas, semakin sulit bagi korban-korban dan keluarga korban pelanggaran HAM untuk mencapai keadilan karena kewenangan dari TNI justru ditambah dan bukannya dibatasi. Sehingga ketika undang-undang ini masuk, sangat kelihatan bahwa nanti tentara akan bisa masuk ke jabatan-jabatan sipil yang artinya ini sama dengan apa yang terjadi di masa dui fungsi ABRI itu. Kami khawatir bahwa ketika dui fungsi TNI ini kembali, dui fungsi militer ini kembali, itu akan mengancam demokrasi yang sedang berjalan, demokrasi yang memang sampai hari ini masih fragile gitu ya. The head of the Indonesian military, General Agus Subianto, has called the country's 2004 military law outdated and pushed to roll back some of the restrictions. He found a receptive audience in the House of Representatives, which agreed to open a wider range of civilian posts to members of the military. Pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI yang semula 14 tugas pokok menjadi 16 tugas pokok. Before the revision was passed, active duty soldiers were allowed to work in the Ministry of Defense and Intelligence Agency. Now soldiers are also free to hold posts in the Attorney General's office, as well as in agencies for disaster response, maritime security, and counterterrorism. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang TNI diajukan oleh pihak DPR RI diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI pada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Dengan sekali lagi dengan karakter presiden yang seperti Prabowo sekarang, sangat mungkin akhirnya seluruh jabatan di bidang-bidang tersebut terisi semua atau setengahnya oleh tentara. Tapi begitu dibuka lagi peluangnya, masuk ditulis betul Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, timbul pula kekhawatiran seperti tadi. Berarti jangan-jangan penegakan hukum kita juga akan diisi oleh tentara. Dan kalau itu yang terjadi, ya demokrasi berarti mati. Active duty soldiers are still barred from employment by state-owned companies, a restriction passed during Indonesia's post-Suharto shift to democracy. Members of the armed forces must first retire before taking roles still restricted by the military law. Still, those concerned by the first revision to the law in more than 20 years warn the door is now open to further moves by House lawmakers to weaken the military law. Bahwa RUU TNI ini memang membuka peluang kembalinya militerisme di Indonesia yang selama 32 tahun masa pemerintahan Soeharto itu sudah kita tolak di tahun 98. According to legal experts, the country's armed forces have already extended their reach far beyond military affairs. Sejak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Jokowi, itu militer memang sudah masuk ke banyak aspek kehidupan demokrasi Indonesia gitu, mulai dari mengurus program makan bergizi gratis, food estate, dan banyak yang lainnya. Bahkan menteri-menteri itu juga ada beberapa yang dari tentara. Nah, itu semua harus segera dilegitimasi, makanya buru-buru dikeluarkan RUU ini, atau sekarang sudah jadi undang-undang. Under Prabowo, the military has already seen its role expand. Prabowo itu latar belakangnya militer. Dengan segala catatannya ya, bahwa dia juga hidup di masa Orde Baru, naik juga berkarir di militer waktu itu karena mantan mertuanya Soeharto yang berkuasa 32 tahun dengan dui fungsi ABRI. Catatan itu memberikan gambaran bahwa memang ini keinginan yang mau digunakan untuk memutarbalikkan amanah reformasi. Indonesia!
Prabowo has maintained close ties with the military throughout his political career. This in itself is nothing new. Despite rules limiting the role of the military in Indonesian politics, retired military officials have held top roles in the government, including the office of the president. But for many observers, Prabowo's rapid move to restore some of the powers that were once afforded to the military during the New Order era marks a new shift in Indonesia's democratic norms. Tetapi dampaknya menjadi sangat luar biasa, sebab pertama, perumusan undang-undang ini tidak dilakukan secara jujur dan secara terbuka. Tidak melibatkan masyarakat sipil. Undang-undang ini sempat dibahas di dalam rapat-rapat tertutup di hotel, bukan di gedung parlemen. Cara pandang kami adalah sejak awal ketika Presiden Prabowo terpilih ya dalam pemilu 2024 kemarin, Orde Baru memang sudah benar-benar kembali gitu. Mulai dari cara pandangnya dia terhadap pengelolaan negara, favoritismenya dia kepada militer, itu persis seperti pada masa Orde Baru. Orde Baru memang sudah kembali di Indonesia. Revisi Undang-Undang TNI itu hanya akan melegalisasi hal tersebut dalam konteks hukum.